Inilah cerita misteri bersambung Malimunan 2, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Pria yang ditolong oleh gadis cantik yang sebenarnya masih bingung pun akhirnya segera menuruti perintah si Minai. Ia sadar jika si gadis cantik tersebut memang sedang bersungguh-sungguh sekarang. Suara gedoran di pintu mulai membabi buta dan semakin keras. Ini menandakan jika siapapun yang berada di luar sana sedang memaksa masuk. Saat itu, keadaan sungguh sangat menegangkan. Terlebih saat itu yang tampak berusaha keras memikirkan jalan keluar hanyalah Minai saja. Sebab memang masih hanya dia yang tahu siapa yang berada di luar sana. Keadaan yang menegangkan itu bertahan hingga beberapa menit lamanya, hingga akhirnya tiba-tiba Minai berkata, "Tolong tahan pintu ini, aku akan mencoba bernegosiasi dengan mereka." Mendengar ucapan si Minai tadi, si pria jelas saja bingung terheran-heran. Ia berpikir kenapa tidak dari tadi saja jika memang ada opsi seperti itu. Lalu proses negosiasi pun segera dimulai. Beberapa perlengkapan yang hampir mirip dengan perlengkapan yang diperlukan untuk acara balian pun segera disiapkan. Dan tanpa membuang waktu lagi, setelah semuanya lengkap, Minai pun segera duduk bersila, seraya berkomat-kamit mengucapkan kalimat yang tidak dimengerti oleh siapapun. Awalnya si pria yang bersamanya saat itu ragu apakah cara itu bisa berhasil, sebab gedoran dari luar masih saja gencar. Setidaknya begitulah sangkanya, hingga akhirnya beberapa menit kemudian tiba-tiba beberapa benda yang berada di hadapan Mei mengeluarkan asap putih yang pekat. Dan bersamaan dengan itu juga suasana pun segera berubah hening dan sunyi. Syukurlah malam ini mereka ternyata masih bersedia melewati kita. Tapi untuk besok aku tidak tahu lagi, ucap Winai akhirnya dengan keringat bercucuran. Apa maksudnya jika besok kamu sudah tidak tahu lagi? Katakan, ada apa sebenarnya yang sudah terjadi? Sentak si pria tadi akhirnya karena kalimat Minai tadi malah terdengar menakutkan. Aku selama ini sudah terlalu banyak bernegosiasi dengan mereka. Itulah sebabnya tadi aku sempat ragu melakukannya lagi. Memangnya apa yang kalian negosiasikan? Sudahlah, itu tidak penting dan aku tidak mau membahasnya. Yang terpenting bagiku adalah kita semua berhasil selamat malam ini. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Malam ini kita harus berkemas. Besok kita tidak boleh di sini lagi. Kita akan pergi kemana? Entahlah. Mungkin akan pulang ke rumah mendiang orang tuaku di desa Batuan. Itu keputusan yang bagus. Memang tak ada gunanya kamu dan adikmu harus tinggal di tempat seperti ini sendirian. Iya, kamu benar. Dan sebenarnya kamu juga memang ingin kan ke desa Batuah? Kamu tahu sendiri kan, jika saat ini aku juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi di sana. Jadi ya sudah memang kebetulan jika kita memang ke sana, karena aku memang ingin ke sana untuk menyelesaikan semua urusanku. Jadi kamu tetap pada rencana kamu itu ya? Iya, aku sudah yakin karena aku akan benar-benar menetap di kota dan... Diam, sepertinya ada lagi yang datang ke sini. Potong Minai tiba-tiba. Hah, siapa lagi? Entahlah, untuk yang ini aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, ini sepertinya salah satu dari makhluk pembawa kematian. Hah? Apa maksud kamu dengan makhluk pembawa kematian? Tanya si pria kaget dan takut. Terlebih saat itu Minai terlihat lebih panik dan lebih ketakutan dari yang sebelumnya. Sementara itu, tepat 1 jam sudah Lisa dan perempuan yang bersamanya itu hanya berputar-putar saja di sekitar rumah kosong dengan sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di depannya.
Untungnya saat ini Lisa sudah sadar jika ada gelagat yang tidak baik sedang terjadi di tengah perjalanan mereka ini. Jadi untuk itulah sekarang ia sudah mengambil sikap waspada. Mohon maaf ya, Bu. Apa Ibu tahu kenapa kita hanya berputar-putar di sini saja? Lisa mulai memberikan umpan. Maksud Ibu Dokter apa ya? Oh, tidak apa-apa kok, Bu. Saya cuman agak curiga saja dengan perjalanan ini. Curiga apa? Atau jangan-jangan Ibu Dokter berpikir ini semua gara-gara saya ya? Loh, kenapa Ibu kok malah berkata begitu? Ya soalnya kata-kata Ibu Dokter tadi itu sepertinya ingin memojokkan saya. Mohon maaf sekali, Bu. Saya benar-benar tidak ada pikiran seperti itu terhadap Ibu. Ibu Dokter tidak usah bohong. Saya tahu kok apa yang ada dalam pikiran Ibu. Oh ya? Bagaimana bisa? Lisa pun segera menoleh ke perempuan tadi. Dan saat itu juga ia tahu jika umpannya sudah kena. Jelas aku bisa. Bahkan aku pun tahu kalau kamu juga memiliki kekuatan yang bisa melihat dalam gelap. Benar kan? Sentak si wanita tadi dengan nada dan kalimat yang cukup kasar. Jelas saat itu ia mulai menunjukkan sikap bermusuhan. Tapi Lisa tidak mau begitu saja terpancing dengan perempuan ini. Ia masih mempertahankan sikap baik dan tetap melontarkan kata-kata yang lembut dan sopan. Mohon maaf, Bu. Saya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dan andai pun ada, saya pun ingin menggunakannya untuk membantu sesama. Itulah misi saya sehingga harus berada di tempat yang jauh dari tanah kelahiran saya. Saya di sini rela sebatang kara hanya demi membantu sesama. Apakah itu salah, Bu? Tidak ada yang salah dengan niat dan tujuan kamu di sini. Namun, aku hanya ingin tahu seperti apa kekuatan kamu itu. Jadi, maksud Ibu hanya ingin menguji saya? Benar. Mohon maaf, Bu. Saya tadinya benar-benar murni hanya ingin membantu Ibu dan juga suami Ibu yang katanya lagi sakit. Saya tidak tahu jika Ibu malah ingin menguji saya. Saya ini tidak punya kekuatan apa-apa, Bu. Tidak usah banyak omong kamu. Ayo kita lihat saja nanti. Sentak si perempuan tadi seraya tiba-tiba menyambar tangan Lisa dengan cepat. Lisa sama sekali tidak menduga dan sempat menempisnya hingga akhirnya dalam hitungan detik tubuhnya pun tiba-tiba terasa melayang seperti terbang. Lalu ia baru kembali merasakan menapak tanah saat ada aroma lumpur yang mendadak menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya. Lisa perlahan mengerjapkan kedua mata dan melihat di sekelilingnya. Dan betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa dirinya kini sudah berada di tengah hutan yang entah ada di daerah mana. Jelas saja saat itu ia juga langsung bingung harus melangkah kemana. Walaupun memang tak dapat dipungkiri bila kedua bola matanya memanglah bisa melihat jelas walau di gelap buta. Entah berapa puluh menit lamanya ia bertahan di tempat itu hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melangkah ke arah depan saja. Berjalan di tengah hutan yang sejatinya sangat gelap dan sebat itu memang bukanlah perkara mudah bagi Lisa. Beberapa kali ia mendengus kesal karena meski dapat melihat dengan jelas namun kedua kaki dan tangannya tetap saja sering tersangkut akar atau onak berduri. Dan selain itu juga tak jarang ia melihat banyaknya kelebatan benda atau sesuatu yang melayang entah dari mana. Sekarang ini satu-satunya yang membuat dirinya tidak sampai sesengsara dulu seperti saat pertama kalinya datang ke tanah Kalimantan ini hanyalah karena kini lebih pemberani dan lebih kuat dari sebelumnya. Tak ada rasa takut yang berlebih jika hanya sekedar melihat kelebatan para penghuni hutan seperti kancil, babi dan bahkan hantu. Tapi satu-satunya yang masih ia bisa takuti saat itu adalah bila seandainya nanti ketemu dengan binatang buas seperti beruang, macan dahan, dan ular piton sebesar pohon kelapa. Terlebih karena ciri-ciri adanya hewan-hewan tersebut memang ada dan mulai terlihat bekasnya. Malam mulai beranjak semakin larut dan dingin. Tak heran pula jika saat itu kabut mulai turun dan perlahan menghalangi jarak pandang. Dan di dalam sebuah rumah
yang hanya berdiri sendiri di pinggiran ladang padi, ada 2 buah pasang mata yang mulai kesulitan mengamati keadaan di sekitar. Akhirnya saat kabut sudah benar-benar tebal dan menyelimuti segalanya, mereka pun sepakat kembali ke ruang tengah dan duduk bicara. Kamu tahu tidak apa yang kita amati sejak tadi? Si gadis cantik nan ayu yang tak lain adalah Mine itu memulai percakapan. Pria yang bersamanya pun segera menggeleng tanda tak tahu maksud Mine. Lalu setelah diam sejenak menarik napas, Mine pun melanjutkan kalimatnya. Yang kita amati tadi itu adalah sesosok siluman ganas yang bernama Bahuta. Tapi untungnya ternyata ia cuma lewat saja. Tampaknya kita bukan targetnya. Targetnya mungkin orang atau desa-desa lain yang entah ada di mana. Bagaimana kamu tahu semua itu, Nek? Sejak kapan kamu memiliki kelebihan seperti itu? Aku tidak ingat kapan mulainya. Sebab semua ini aku dapatkan secara bertahap sejak meninggalnya kedua orang tua kami. Si pria bertanya serius. Apakah ini mungkin warisan leluhur kalian? Mungkin saja. Ya, walau aku masih belum bertanya pada tetua adat yang lebih ngerti tentang hal ini, namun aku yakin ini semua memang warisan leluhur kami. Iya, kalau kamu memang yakin seperti itu, ya jalanin saja. Yang penting kan tidak ada hal negatifnya, bukan? Tidak ada sama sekali. Apa yang aku miliki saat ini semuanya baik dan tidak ada negatif-negatifnya. Baguslah kalau begitu. Dan kalau boleh tahu, apakah semua ini yang membuat kamu memutuskan tinggal menyendiri di sini bersama adik kamu? Ya, karena sakit rasanya saat kita bisa melihat dan merasakan sesuatu yang orang lain tidak dapat melihat dan merasakannya juga. Jadi daripada menimbulkan kesalahpahaman dengan orang, mendingan kami menyendiri saja. Aku mengerti maksud kamu dan ya itu memang posisi yang sulit. Dulu aku pernah melihat sesuatu yang akan terjadi dengan desa Batuah. Dan sialnya tidak ada satupun yang mempercayaiku karena mereka yakin aku hanya sedang melantur atau stres pasca ditinggal selamanya oleh kedua orang tua kami. Oh ya, memangnya saat ini apa yang kamu lihat? Desa Batuah diserang oleh wabah misterius dan hampir membuat seluruh warganya tewas. Namun di saat genting itu mendadak ada seorang wanita dari seberang pulau yang datang dan mempunyai andil besar dalam menyelesaikan semua masalah itu. Dia memang berhasil, namun... Namun apa? Bagian itu sebaiknya tidak usah dibahas. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika kamu menceritakan sedikit saja tentang siluman Bahuta itu kepadaku? Jujur, aku masih baru tentang makhluk yang satu ini. Makhluk ini adalah sejenis makhluk buas yang jahat dan tidak akan segan-segan menghabisi targetnya hanya dalam sekejap mata. Dalam kepercayaan nenek moyang kita dulu, makhluk ini adalah penguasa senja dan malam. Memangnya apa yang membuatnya mendapat julukan tersebut? Itu karena dia hanya akan muncul saat menjelang senja dan malam saja. Jadi, para target hanya bisa menyelamatkan diri di saat siang saja bila ingin lepas dari dia. Nah, kamu tadi bilang kan, jika makhluk ini sedang menuju ke daerah antah berantah, apa yang akan terjadi dengan daerah itu nanti? Sudah pasti, di sana nanti akan ada bencana yang mengerikan. Lalu, apa gerangan yang membuat makhluk itu muncul? Itu yang aku masih belum tahu. Dan meski aku sudah berusaha keras mencari jawabannya, aku tetap tak bisa. Makhluk ini benar-benar pandai menutupi kemisteriusannya. Gawat juga ya. Ya, benar-benar gawat bagi mereka yang sedang jadi targetnya. Namun satu hal yang pasti adalah jika makhluk ini sampai muncul, tentu akibat ulah manusia yang secara sengaja atau tidak telah membuatnya terpancing datang. Jadi makhluk ini tidak muncul atas keinginannya sendiri? Ya, tentu saja tidak. Dan sebenarnya hampir semua jenis siluman yang ada di Kalimantan ini tidak akan muncul atas keinginannya sendiri jika tidak adanya campur tangan dan ulah manusia itu sendiri. Ya, kamu benar sekali. Iyalah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa aku harus dapat menjelaskan sedetail ini sama kamu ya? Kan kita sama-sama satu orang Kalimantan asli. Ya, tidak apa-apa. Kamu tahu sendiri kan kalau aku dari kecil dulu tidak terlalu paham masalah mistis seperti ini. Sudah. Aku mau tidur dulu ya.
Besok kita harus bangun pagi-pagi loh. Oh iya, silakan. Selamat malam, ucap si pria sambil menatap wajah Minei yang memang sangat cantik dan ayu itu. 5 menit kemudian setelah Minei beranjak tidur, si pria yang kini hanya terbaring sendiri di ruang tamu pun mulai memejamkan mata bersiap tidur juga. Namun sebelum ia sempat terlelap, mendadak ada suara-suara geraman yang terdengar dari kolong rumah. Sontak hal ini membuat rasa takutnya pun mulai muncul. Pelan-pelan ia akhirnya bangkit dan mencoba memfokuskan pendengarannya ke suara tadi. Akan tetapi, hingga beberapa menit menunggu tak ada lagi suara geraman yang muncul. Ini jelas membuat si pria jadi bingung dan sempat berpikir jangan-jangan itu tadi suara penjaga rumah itu. Masa iya aku harus mengecek keluar? Tapi kan bisa saja itu sebagai tanda adanya sesuatu yang akan datang. Gumamnya pelan sambil mulai memikirkan sesuatu yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Sementara itu, malam terus bergulir semakin dingin dan berudara lembab. Ini tandanya jika sekarang sudah mulai memasuki waktu dini hari. Di jam-jam seperti ini seharusnya adalah waktu yang tepat bagi siapapun untuk tidur dan terlelap dalam mimpi. Tapi sayangnya Lisa malah harus berjalan di tengah hutan yang gelap dan tiada henti. Tak pernah ia bayangkan jika di malam yang sedingin ini ia justru terperangkap dan tersesat di sebuah tempat yang tak pernah diharapkannya. Dan walaupun ia sebenarnya memiliki sebuah kelebihan yang ajaib dalam masalah penglihatan, namun sebagai manusia biasa, jelas saja ia bisa lelah dan hampir-hampir merasa putus asa. Beruntung saja di lokasi berikutnya ia mulai melihat adanya tanda-tanda kehidupan manusia yang seketika itu juga membuatnya urung menjerit karena kehilangan asa. Tanda-tanda adanya kehidupan manusia itu ciri-cirinya adalah berupa sebuah tanah lapang hasil dari pekerjaan manusia. Misalnya tanah lapang yang muncul karena adanya aktivitas pembabatan hutan untuk ladang padi, sayur atau buah-buahan dan kebun karet. Dan yang ada di hadapan Lisa kini tampaknya salah satu dari itu. Ini sebuah ladang padi bukan ya? Celetuknya sendiri sambil terus melangkah ke arah yang menurutnya adalah sebuah ladang. Dan benar saja, saat ia sudah tiba di tanah lapang tadi, tumbuhan padi yang subur dengan bulir-bulir yang mulai menguning langsung menyambutnya. Ini memanglah sebuah ladang padi. Sontak saja rasa lega langsung memenuhi hatinya, dan tanpa rasa ragu lagi, ia pun segera berlari kecil menuju sebuah rumah yang sayu-sayu terlihat di seberang sana. Dan saat itu juga, pada waktu yang bersamaan seorang pria yang sedari tadi memang sedang mengawasinya pun juga sekonyong-konyong keluar dari tempat persembunyiannya. "Hei, siapa itu?" sentak si pria keras dan membuat langkah Lisa pun langsung terhenti seketika. "Oh, syukurlah ada orangnya," ucap Lisa sambil menoleh ke arah suara yang menyentaknya. "Kamu siapa? Mau apa malam-malam kesini?" sentak si pria tadi lagi seraya mulai pelan-pelan mendekati Lisa. "Aku dokter dari desa Batuah. Aku di sini karena tersesat dan sekarang sedang perlu pertolongan," saut Lisa sambil balas mendekati juga. "Kenapa kok bisa tersesat sampai ke sini? Sebenarnya kemana tuju?" Kalimat si pria tiba-tiba berhenti saat ia sudah dapat melihat dengan jelas siapa wanita yang kini berdiri di hadapannya. Dan Lisa pun sama tak kalah kagetnya juga waktu melihat siapa pria yang tadi selalu menyentaknya itu. Untuk sesaat lamanya mereka hanya bisa saling diam dan saling pandang saja. Tampaknya pertemuan mereka ini saling memunculkan rasa kaget dan tidak percaya di antara keduanya. Apakah aku tidak salah lihat?" Akhirnya Lisa juga yang duluan buka suara walaupun masih agak terbata. "Tidak, kamu tidak salah lihat. Aku memang berhasil selamat.
Saut si pria sambil tersenyum dan kembali mendekati Lisa. Rasanya aku masih tidak percaya. Ucap Lisa ragu-ragu tapi hatinya tetap terasa sangat gembira. Aku pun juga masih tidak percaya, tapi memang inilah kenyataannya. Apakah benar ini nyata? Buktikan saja. Lalu tanpa diduga dan disadari oleh keduanya, mereka pun spontan langsung berpelukan dengan eratnya. Tidak mengherankan sebenarnya jika mereka berdua sampai begitu, karena dulu mereka memang pernah sangat akrab saat bertahan hidup di tengah hutan Misupang. Dan saat mereka berdua masih tetap berpelukan, mendadak Mine muncul dan mengagetkan mereka. Siapa dia? Tanya Mine heran. Ini adalah Dr. Lisa. Aku kenal dengannya saat kami sama-sama tersesat di hutan Misupang. Saut si pria itu menjelaskan. Itu benar, Kak. Lalu kenapa bisa ada di sini? Itulah yang masih membuat aku bingung, Kak. Karena penyebabnya pun masih berusaha aku pecahkan. Lisa mencoba menjelaskan juga. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau kita masuk saja? Nanti biar kita bicarakan di dalam. Ucap Mine seraya buru-buru menangkap Lisa yang tiba-tiba gak sempoyongan karena kedua kakinya mulai terasa kram. Matahari mulai muncul dan menyinari seluruh isi alam yang tadinya gelap gulita. Bersamaan itu pula suara-suara khas alam seperti suara kicau burung, monyet, dan lain-lain pun semakin menambah hiruk pikuknya suasana pagi itu. Biasanya di saat-saat seperti ini para warga desa Batuah akan sibuk menjalani aktivitas masing-masing. Ada yang pergi ke ladang, kebun karet, sekolah dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Namun untuk hari ini para warga kebanyakan berkumpulnya di balai desa. Adapun hal yang mereka bahas pagi itu jelas saja mengenai hilangnya Dr. Lisa. Lalu setelah semua warga ditanya dan diinterogasi, masalahnya adalah tak ada yang tahu keberadaan sang dokter. Dan saat itu juga ketika lagi sibuk-sibuknya bermusyawarah, mendadak seorang pria berlari ke arah kerumunan sambil berteriak-teriak ketakutan. Semuanya heran melihat si pria tersebut, terlebih ketika dilihat dengan seksama jika hampir sekujur tubuhnya penuh darah dan luka cabikan. Loh, Pak Arif, Bapak kenapa? Tanya Pak Kades seketika. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Malimunan 2. Salam Jimadres, salam satu misteri. Au.